Ya, ini beberapa waktu ini saya lagi galak-galaknya lakukan pengawasan terhadap pembangunan Kurit Timur dalam upaya sebenarnya ingin memberikan rasa percaya masyarakat kepada pemerintahnya. Pemerintah itu gampang untuk membangun kalau masyarakatnya percaya pada pemerintahnya. Maka itu pengawasan yang saya lakukan, saya investigasi dan inventarisasi masalah-masalah yang ada di pemerintah, termasuk yang disampaikan oleh Pak Faisal Rahman tadi. Maka semua sudah kita investigasi sebenarnya, makanya saya dengan seketika tahu data-data yang disampaikan itu. Nah, kita harus memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Tidak bisa memberikan informasi yang tidak berimbang. Tentunya informasi yang berimbang itu adalah informasi yang sebenarnya dan up to date, update. Jadi masyarakat tahu bahwa pembangunan Kurit sekarang itu sedang lagi bagus dan insya Allah yang akan datang meningkat lagi. Itu saja sih mungkin. Dan ya saya juga senang tadi paripurna diinterupsi. Cuman kan gak enak kalau paripurna dijadikan ajang untuk saling adu argumen. Saya berharap yang hal-hal seperti itu dibawa dalam rapat-rapat dengar pendapat dan sebagainya saja. Jangan dibawa di paripurna karena esensi pada paripurna itu yang lebih kita utamakan. Pak, ini kan luar biasa juga nih, kita sudah mulai tegas ini ya melakukan fungsi kita sebagai pengawasan nih. Kemarin ada kita membahas terkait pengawasan terkait pekerjaan-pekerjaan yang masih belum maksimal. Itu sejauh mana sudah Pak tindak lanjut kita selaku kewenangan? Saya sekarang masih inventarisasi data. Kemarin dari proyek-proyek multies, dari 15 multies yang ada sekitar 7 proyek multies yang bermasalah. Itu 8 proyek multies yang bermasalah. Bermasalah itu tidak sepenuhnya mangkrak ya. Ada bermasalah, tinggal sedikit. Kalau proyek 100% diselesaikan 97% itu kan masih termasuk bermasalah. Jadi yang tidak bermasalah itu yang pure total 100% bisa dilakukan. Tapi ada juga proyek multies, misalnya jalanan di Tanjung Manis yang sudah ambil DP 15%, kemudian progresnya sampai sekarang sudah di close tidak sampai 10%, masih di bawah 10%. Itu yang akan saya lanjutkan pengawasan sampai ke lapangan. Hari ini masih pendataan, kan saya ini baru beberapa minggu masuk kantor pendataan. Nanti selanjutnya saya akan langsung tinjau ke lapangan dan kalau memang pada akhirnya nanti sampai penindakan, saya akan beri rekomendasi kepada pihak yang terkait untuk melakukan penindakan terhadap pekerjaan bermasalah tersebut. Pak, sedikit lagi terakhir Pak, biasanya kan setiap kepemimpinan itu ada resapel Pak. Mungkin nanti ada ke arah ke situ juga Kak untuk penyegaran Pak. Wewenang Bupati, tanya Bupati. Saya hanya pengawasan, bukan wewenang saya sampai situ. Oke, siap Pak. Bupati, silakan yang tanya seperti itu. Kalau Bupati minta saya untuk melakukan memberikan masukan terhadap pendapat ini ya saya bersedia, saya dengan sangat senang hati. Tapi untuk wewenangnya resapel semuanya nggak tahu. Kalau di Sangatta sendiri, kalau pembangunan gimana? Pengamatan Bapak. Pembangunan di Sangatta cukup bagus ya, cuman memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang nanti saya lebih terbuka lagi kalau sudah dapat hasil investigasi itu di lapangan. Karena ada beberapa kegiatan saya lihat selain markup, fiktif dan lain sebagainya. Menurut pandangan saya pribadi, belum saya panggil Itwil, tapi saya sudah perintahkan Itwil. Tempo hari saya panggil Itwil seluruhnya ke ruangan saya minta semua kegiatan-kegiatan yang ada nanti saya kasih listnya agar bisa diaudit kegiatan-kegiatannya. Banyak misalnya PL, jalanan yang hanya penyemudan batu, urukan, kemudian hanya dikorek-korek aja supaya kelihatan batunya ada lagi, padahal batu lama juga yang dikorek-korek kemudian dibayar. Itu lagi kita investigasi laut itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Wakil. Efisiensi anggaran Pak, ini apakah Pak Mahyana Hadi sebagai Wakil Bupati optimis untuk merealisasikan 20 program utamanya? Optimis. Program utama kita itu nggak muluk-muluk, semuanya reachable, semuanya mungkin untuk dijangkau. Jadi optimis. Kita kan bekerja tidak 1-2 hari, kita bekerja selama 5 tahun. Jadi kita target optimis tahun 2009 sudah 2028 minimal 80% dari program itu sudah tersalurkan semua. Jadi 2009 tinggal 2030 tinggal finishing realisasi dan finishing program-program tersebut. Program percetakan sawah juga tadi saya sudah barusan rapat di Bapeda dengan pihak-pihak terkait. Kalau kita akan mencetak lahan pertanian 100.000 hektar, tadi saya sudah
banyak dengan tiap pihak terkait di Bapeda. Ya walaupun rumit, bagaikan mengurai benang kusut karena panjangnya jalur birokrasi, tapi optimis bisa dilakukan. Sudah dapatkan gambaran-gambaran harus bagaimana ke depannya. Nanti mendukung programnya Presiden ya Pak ya? Iya kan, nah itulah bukan hanya mendukung, itu kita ngambil kesempatan karena pemerintah pusat lagi gencar-gencarnya, lagi senang-senangnya untuk menaikkan ketahanan pangan kita, menjaga ketahanan pangan kita. Pak Prabowo kan akhir 2006 beliau mengatakan Indonesia tidak akan impor beras lagi. Nah, karena pemerintah pusat lagi gencar-gencarnya, makanya kita berharap ada benefit yang kita dapat di situ. Jadi minimal kita percetakan sawah dan sebagainya, kita dapatkan pekerjaannya, tapi anggarannya dari pemerintah pusat. Pak, satu lagi Pak, jogging track sendiri di Sangatta gimana menurut Bapak? Perlukah itu dilaksanakan atau gimana? Perlu, jogging track perlu dibikin karena memang kita banyak ya runner para pelari, tapi itu bukan berarti lari dari kenyataan. Jogging track nanti kita lihat, nanti saya panggil. Tapi semuanya saya ke depan, semua saya tadi udah bilang saya ke depan tidak ingin lagi ada proyek yang tidak terrencana dengan baik. Semuanya harus terrencana dengan baik. Ya saya nggak usah sebutkan lagi proyek-proyek apa yang kira-kira tidak terrencana dengan baik. Teman-teman wartawan sudah pasti lebih tahu daripada saya. Mantap. Semuanya proyek-proyek harus terrencana dengan baik. Mau bikin jogging track, rencanakan dengan baik. Bagaimana polusi udaranya, bagaimana kepadatan penduduknya dan sebagainya kita lihat. Dan sesuai arahan Bupati, jogging track bukan hanya di sini, sampai kecamatan-kecamatan. Karena salah satu program kita akan membuat RTH, ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan. Nah, dari RTH itulah ada jogging track di RTH. Oke.